Selamat siang pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 16 Juli 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, informasi pertama diawali dengan dugaan operasi tangkap tangan yang dilakukan unit 3 Tipikor Polres Sergai pada Rabu 12 Juli 2023 yang lalu di SMP 1C Bamban. Kini masih bergulir, tampak sejumlah kepala sekolah tingkat SMP secara maraton dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Sergai. Sejumlah kepala sekolah menjalani pemeriksaan secara maraton di unit 3 Satreskrim. Pemeriksaan pada Kamis dan Jumat dilakukan terhadap 3 orang, yaitu RS selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau Ketua MKSS dan S selaku Sekretaris MKKS. Sejumlah kepala sekolah di Serdang Bedagai sedang melakukan pemeriksaan lanjutan dari dugaan operasi tangkap tangan tersebut. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah kepala sekolah di unit 3 Satreskrim. Tentunya hal tersebut dilakukan buntut adanya laporan masyarakat tentang dugaan pungutan liar dana BOS. Dengan mengamankan sejumlah uang sebanyak kurang lebih 24 juta rupiah, AKBP Oksi Yuda menambahkan saat ini tim masih sedang mengumpulkan bukti di tahap penyelidikan. Apakah nanti memenuhi unsur pidana adanya kutipan ilegal yang dilakukan pengurus MKKS atau tidak. Petugas unit reskrim Polsek Percut Setuan kembali membekuk seorang pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang telah menyasar seorang ibu rumah tangga sebagai korbannya. Akibat dari peristiwa pembegalan tersebut, korban mengalami luka di bagian tubuhnya. Aksi pencurian dengan kekerasan atau begal kembali terjadi. Kali ini aksi begal menyasar korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial SMS. Pelaku yaitu Iqbal Zamzami melakukan aksinya pada pagi hari di kawasan Jalan Pelaksanaan Dusun Kamboja, Desa Laudendang, Kecamatan Percut Setuan. Korban yang saat itu hendak pulang setelah mengantar anaknya sekolah melintasi kawasan lokasi kejadian. Pelaku yang berjalan kaki dengan mengenakan tas ransel berisi senjata tajam jenis klewang sontak menghadang korban dan mencoba merampas sepeda motornya. Korban sempat melakukan perlawanan dan mempertahankan sepeda motornya. Namun pelaku seketika membacok korban di bagian tangan dan paha hingga korban jatuh tersungkur. Kapolsek Percut Setuan Kompol Muhammad Agustiawan menyebut pelaku yang berhasil merampas sepeda motor dan handphone korban menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkotika. Jam 8.15 pagi setelah beliau selesai mengantarkan anaknya sekolah, kemudian ketika lewat jalan tersebut dia dihentikan oleh seseorang yang menggunakan senjata tajam, ditaruh di tas di belakang di ranselnya, dicegat, kemudian diancam, kemudian sempat juga terkena di tangan dan di lutut atau di paha. Jadi kemudian setelah itu si pelaku mengambil kendaraan dan handphone korban. Saat akan diamankan, pelaku mencoba melarikan diri dan melawan petugas sehingga diberi tindakan tegas dan terukur. Dirinya dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, puluhan nelayan yang melaut di sekitar perairan Pulau Nias belum pulang ke darat hingga akhir pekan. Para nelayan asal kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias yang pergi ke tengah laut untuk memancing ikan pada Senin lalu seharusnya tiba kembali ke daratan beberapa hari lalu. Namun hingga saat ini hanya beberapa nelayan yang kembali. Sementara gabungan kelompok nelayan yang menggunakan perahu kapal bermesin di atas 3 GT dikabarkan belum kembali ke daratan hingga Sabtu pagi. Sejumlah anggota keluarga dan teman kerja nelayan mendapat kabar bahwa para nelayan tersebut masih harus bertahan di tengah lautan dan memperpanjang waktunya untuk memancing ikan. Disebabkan cuaca buruk dan gelombang tinggi melanda wilayah maritim daerah itu telah mengganggu aktivitas nelayan dalam sepekan.
Untuk menghabiskan waktu, mereka berlindung di pulau-pulau terdekat tak berpenghuni guna menghindari amukan ombak dan badai maritim yang berpotensi pada nyawa para nelayan. Guna mempertahankan hasil tangkapan untuk konsumsi masyarakat dan kebutuhan di sektor pariwisata seperti rumah makan dan restoran, para nelayan dipastikan masih memperpanjang waktunya hingga beberapa hari ke depan. Mengawuli, soge da, fana ira hari sinaya, ufeta hari Sabtu dulu nasa oya hasilnya. Alasan nelayan kenapa harus memperpanjang waktu? La negina tura matu fatelu hari. 3 hari diperpanjang. Ufeta danya fari kami sabatu, minggu danya na mangawuli. Hari Minggu itu orang mangawuli raber kekurangan berdanya ada hasil. Jadi Kan hasil tangkapannya le hadi fagele-gele. Apa bebe. jadi mereka ini menambah waktunya, Bang. Ya, sekitar 2 hari 3 hari lagi lah. Iya, Bang, yang baru Ya. pulang. Ini kondisi cuaca, Bang, gelombang kenapa agak tinggi, Bang? Ya kan karena cuaca lah. Akibat belum kembalinya para nelayan ini terpantau kawasan tambatan perahu dan tempat pelelangan ikan di sejumlah lokasi cukup sepi. Kondisi cuaca yang masih belum membaik, yang dimana pihak keluarga nelayan tetap mengintensifkan berkomunikasi dengan para nelayan. Berbagai instansi terkait yang melakukan pencarian dan penyelamatan kini saling bersinergi memantau keberadaan para nelayan. Pemirsa, akibat kurang fasilitas penunjang sekolah negeri dan pemberlakuan kebijakan PPDB zonasi dan kalah dengan pondok pesantren, sejumlah sekolah negeri di Mandailing Natal kini mengalami kekurangan murid. Jumlah siswa di Sekolah Negeri 077 Panyamungan Mandailing Natal sejak beberapa tahun terakhir ini terus berkurang. Minimnya minat orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah ini akibat kurangnya fasilitas pendukung sekolah seperti fasilitas MCK dan mobiler, serta adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi. Penurunan jumlah siswa dari tahun ke tahun tidak hanya terjadi di sekolah dasar negeri saja, melainkan ke sekolah menengah pertama pun mengalami penurunan jumlah siswa. Sejumlah pihak sekolah telah berupaya menarik perhatian kembali para orang tua agar anak mereka disekolahkan ke sekolah negeri. Namun upaya sosialisasi serta membuat kebijakan memberikan seragam dan perlengkapan sekolah lainnya kepada siswa yang mendaftar ke sekolah mereka merupakan upaya tersebut kurang direspon para orang tua siswa. Siswa kita, Bu, berkurang terus ini, Bu, tiap tahun, Bu. Pertama, karena fasilitas sekolah kurang, Pak. Oh, artinya nggak diminati lagi ya? Kurang diminati ya? Maksudnya WC-nya nggak ada, Pak. WC guru, WC-nya nggak ada. Jadi anak-anak kalau mau buang air kecil atau buang air besar harus ke sungai sana, Pak. Makanya orang tua nggak membolehkan ke sini sekolah. Peran para guru yang turut disertakan dalam berinteraksi dengan orang tua menjelaskan visi misi sekolah untuk menarik perhatian orang tua siswa. Pihak sekolah berharap agar kebijakan zonasi tersebut dicari solusi agar formula ini dapat diatasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar konsolidasi yang mengambil tema berjuang, tawakal dan menang di gedung MICC Medan kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden PKS Ahmad Syaihu mengatakan meminta agar seluruh kader bekerja keras mendekati masyarakat. Para kader tidak hanya menyapa masyarakat melalui media sosial atau spanduk di tengah kota, tapi perlu mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah. Pihaknya meminta seluruh kader PKS membentuk jaringan di wilayah masing-masing untuk memperkenalkan PKS ke semua kalangan masyarakat. Pada kesempatan itu, PKS juga memperkenalkan kepada kadernya para calon anggota DPR RI, DPRD Sumut dan DPRD Kabupaten Kota. Kepada para bakal calon anggota legislatif, Ahmad Syaihu meminta agar bekerja lebih keras memikat daya tarik masyarakat. Pihaknya meminta semua bakal caleg agar membentuk tim sukses di wilayah masing-masing di luar struktur partai.
Tim sukses ini harus pula bekerja untuk mendekatkan caleg dan PKS kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia Mustafa Ismail menambahkan konsolidasi ini bertujuan mengajak semua kader PKS sesumut memanaskan mesin partai guna memenangkan pemilu 2024. Hari ini kita melakukan konsolidasi di DPW PKS Sumatera Utara dengan mengumpulkan seluruh jajaran struktur, baik itu dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Juga bakal calon anggota dewan yang sudah kita daftarkan kemarin. Begitu juga dari provinsi, pusat maupun kabupaten kota. Jadi harapannya dengan konsolidasi ini, kemudian para BCAD dan struktur segera memanaskan mesinnya untuk menyongsong tahun 2024 sehingga target-target yang kita tetapkan itu bisa dicapai dengan kesungguh-sungguhan, ketulusan dan kerja keras yang tiada henti. Ketua DPW PKS Sumut Usman Ja'far mengatakan saat ini masyarakat lebih bersimpati kepada partai yang berinteraksi langsung. Karena itu pihaknya ingin kader turun langsung untuk berinteraksi dengan masyarakat. Sosial media, baliho itu hanya sekian persen membuat masyarakat percaya dengan PKS. Interaksi langsung merupakan langkah utama dan dampaknya sangat besar. Pada pemilu 2024, PKS menargetkan peningkatan suara 100% sehingga dari sebelumnya 11 orang yang duduk di DPRD Sumut meningkat menjadi 22 orang. Hal tersebut menurutnya bisa terwujud bila para kader bekerja keras, tulus, dan juga ikhlas. Hadir bersama kita Bapak Ahmad Syekhu dari Jakarta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, adalah untuk menguatkan tema kita adalah untuk menang, tapi untuk menang itu kita harus berjuang dan masa yang sama kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita pada hari ini dengan bergabungnya seluruh BCAD yang ada dan juga kader-kader yang datang dari berbagai daerah, kita bisa menyamakan persepsi, menyamakan semangat sehingga langkah kita juga sama untuk mencapai kemenangan di 2024. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi momen meningkatkan upaya menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan namanya, Edi Rahmayadi ingin PKS terus memberikan kesejahteraan pada masyarakat Sumut. Hal ini diungkapkan Edi Rahmayadi saat menghadiri konsolidasi pemenangan pemilu PKS di Medan International Convention Center kemarin. Ditambahkannya semakin besarnya PKS di Sumut menjadi potensi untuk membantu masyarakat Sumut. Pihaknya menyatakan bukan kader PKS tetapi yakin partai ini memberikan kesejahteraan pada masyarakat dan saat ini partai ini terus semakin besar. Adapun hal yang perlu dilakukan saat ini adalah evaluasi pada partai PKS untuk meningkatkan interaksi positifnya kepada masyarakat. Ia juga percaya kader-kader PKS memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Kader-kader PKS yang percaya memiliki kemampuan untuk berinteraksi langsung kepada masyarakat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu dan mencari solusi. Untuk PKS yang lalu 12 kursi di Medan, di Sumut. Dengan konsolidasi ini melakukan evaluasi harusnya akan lebih mendapatkan kursi, insya Allah bisa sesuai dengan harapan 20 kursi. Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan kembali melaksanakan giat sholat subuh berjamaah pada masjid-masjid yang ada di kota Medan dan sekitarnya. Kali ini Masjid Al-Muslimin di Jalan Pertiwi, Kecamatan Medan Tembung dijadikan tempat safari subuh Arafah ini. Kelompok Safari Subuh Arafah bersama dengan Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muslimun yang terletak di Jalan Pertiwi, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Minggu pagi. Kegiatan Safari Subuh Arafah kali ini diisi dengan kegiatan sholat subuh berjamaah, penyerahan bingkisan dari Panglima Kodam 1 Bukit Barisan berupa Al-Quran, kotak amal dan sandal jepit untuk para jamaah hingga tausiah agama.
Pangdam 1 Bukit Barisan yang diwakili oleh Wakabintal Jaradam, Letkol Infanteri Ahmad Saidi Harahap menyebut kegiatan safari subuh ini dilakukan sebagai wujud hadirnya Kodam 1 Bukit Barisan di tengah-tengah masyarakat sebagai kesatuan militer yang melindungi masyarakat. Selain itu, dalam kesempatan ini disebut juga sebagai ajang himbauan Panglima Kodam kepada masyarakat agar ikut aktif merawat Kamtibmas di lingkungannya masing-masing agar tetap kondusif. Makna daripada safari subuh ini adalah untuk menjalin silaturahim kepada kita semua sebagai saudara seiman, sekaligus sebagai sarana Panglima untuk berkomunikasi dengan masyarakat Kota Medan ini selaku pimpinan tertinggi di bidang militer, dengan harapan kepada seluruh masyarakat mengerti maksud dan tujuan Panglima, kemudian sama-sama kita memakmurkan masjid ini, mengajak masyarakat, mengajak anak-anak kita, terlebih-lebih generasi muda kita. Penyerahan bingkisan berupa Al-Quran, sandal jepit, dan kotak amal disebut memiliki makna masing-masing. Namun secara umum diartikan sebagai bentuk kepedulian Pangdam 1 Bukit Barisan terhadap kemaslahatan umat Islam yang ada di Kota Medan. Usai tausiah agama, kegiatan ini ditutup dengan ramah tamah sekaligus sarapan bersama jamaah dan fungsionaris Kodam 1 Bukit Barisan. Informasi lainnya datang dari DPRD Kabupaten Langkat yang menyetujui rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 menjadi peraturan daerah. Pengesahan RAPBD tersebut tertuang dalam rapat paripurna yang digelar kemarin siang di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten Langkat. Dalam pembahasan sebelumnya disetujui Badan Anggaran untuk melakukan pembahasan mengenai Ranperda guna memberikan saran dan rekomendasi bagi pemerintahan Kabupaten Langkat. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Langkat, Rahmamuddin Rangkuti, menyampaikan bangga menyetujui realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 sebesar 2,2 triliun lebih dengan perincian untuk belanja daerah. Sedangkan untuk saran dan rekomendasi, Banggar menekankan kepada pemerintahan Kabupaten Langkat agar memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan APBD sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran ke depan tidak terlalu besar. Inspektorat juga harus lebih mengefektifkan peran pengawasan internal sehingga sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu, Banggar juga mendesak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat untuk segera berkoordinasi dengan PT HKI terkait banyaknya jalan yang rusak di Kabupaten Langkat yang disebabkan oleh mobilitas pembangunan jalan tol. PLT Bupati Langkat mengucapkan terima kasih atas saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD dan berjanji akan memperbaiki kinerja pemerintahan Kabupaten Langkat. Hingga hari terakhir masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon legislatif, 6 partai politik tidak menggunakan perpanjangan tersebut untuk melakukan perbaikan. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Sergai Ardiansyah Hasibuan di hari terakhir pelaksanaan perpanjangan dokumen persyaratan bakal calon legislatif oleh parpol. Adapun perpanjangan dokumen yang dilakukan sesuai dengan surat edaran KPU RI nomor 700 dimulai sejak 10 hingga 16 Juli 2023. Parpol yang telah mendaftar pada 9 Juli diperbolehkan melakukan perbaikan hingga hari terakhir atau melakukan perbaikan di hari terakhir tersebut. Saat ini terdapat 15 parpol yang dimungkinkan melakukan perbaikan dan 1 partai terakhir PKN dibolehkan melakukan perbaikan. Ardiansyah Hasibuan mengatakan sampai kemarin 6 parpol tidak memanfaatkan tahapan perpanjangan perbaikan ini untuk melengkapi syarat bacaleknya, yaitu Partai PDIP, Nasdem, P3, Partai Geloran, Partai Demokrat, serta yang terakhir Partai Umat. Adapun hal yang memungkinkan ke-6 partai tersebut tidak melakukan perbaikan di masa perpanjangan ini karena parpol merasa syarat bacaleknya sudah lengkap. Ya, kita
bertanya juga ke keenam partai ini, mereka memang menyatakan bahwa dokumen mereka semua sudah lengkap dan menurut mereka sudah memenuhi syarat. Tinggal KPU akan melakukan verifikasi administrasi sampai dengan tanggal 6 Agustus nanti. Ratusan hektar kawasan hutan mangrove yang merupakan sumber mata pencarian bagi masyarakat kini sudah nyaris punah karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab, membuat warga desa Kuala Gebang, Kabupaten Langkat merasa sangat resah. Perambahan hutan mangrove sangat berdampak terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pesisir pantai. Meluapnya air pasang atau banjir rob di pemukiman warga dan abrasi tanah yang sering terjadi di batas pemukiman warga sudah tidak bisa dihindari. Tidak hanya itu, akibat ulah orang tidak bertanggung jawab menyebabkan para nelayan kehilangan mata pencarian karena tempat berkembang biaknya biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting mengalami kepunahan. Lahan mangrove atau rhizopora merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, nelayan, dan petani yang berada di seputaran pesisir pantai desa Kuala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sehingga keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan. Hutan mangrove menghasilkan karbon dioksida pada saat malam hari dan oksigen di pagi hari. Sirkulasi perubahan karbon menjadi oksigen ini merupakan antisipasi pemanasan global yang kini keberadaannya sangat dijaga oleh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Muhammad Atan selaku pemuka adat desa Kuala Gebang mengatakan perambahan ratusan hektar hutan mangrove ini sudah lama terjadi. Namun hingga kini belum ada tindakan dari pemerintah, bahkan aparat pemerintah desa juga terkesan ikut serta dengan orang tidak bertanggung jawab yang telah merusak keberadaan ekosistem di desa. Masyarakat bertanda tangan di surat ini. Saya sebagai tokoh adat desa Kuala Gebang, jelas pengaruh. Ya. Nah, jadi hambatan semua lah bagi nelayan. Setahu saya sudah cukup lama, dari tahun 80-an. Nah, tapi yang berkembangnya ke depannya lah, supaya jangan ada perusahaan hutan selanjutnya. Itu yang diharap dari masyarakat. Warga berharap agar aparat penegak hukum segera menindak para pengusaha dan kepala desa yang telah merusak keberadaan hutan mangrove yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.